Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi. Haleluya. Hari ini kembali kita boleh diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dibentuk seturut rencana Tuhan agar hidup kita tetap mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur apabila hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, dibentuk seturut rencana-Mu, dan kami hidup selalu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah menyikapi perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang beriman. Menyikapi perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu dinilai dari ucapan dan perbuatannya. Ini menurut saya sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Jadi apabila ada yang mengajar perbuatan-perbuatan baik kita tidak dibutuhkan lagi dalam keselamatan Tuhan, itu adalah nilai kesesatan. Kita benar-benar harus menyadari bahwa perbuatan-perbuatan baik kita masih dibutuhkan, masih diperlukan selama kita masih hidup. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, iman kita dibuktikannya dari apa? Perbuatan-perbuatan kita seringkali sudah diabaikan oleh banyak orang Kristen yang merasa telah mendapatkan kasih karunia keselamatan. Bahkan dengan sombongnya mereka menyatakan bahwa di dalam hidupnya tidak perlu lagi ada perbuatan baik, sebab sudah pasti mereka diselamatkan dan masuk surga. Silakan Bapak Ibu coba untuk terus berbuat jahat, hilangkan perbuatan baikmu, nanti di alam sana Anda berada di mana. Ini perlu dicamkan baik-baik. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak perlu kita percayai. Kalau demikian adanya setelah memperoleh kasih karunia keselamatan atau setelah awalnya dibaptis, kemudian di sepanjang umur hidupnya sebagai tanggung jawabnya, perbuatan apa yang harus kita lakukan? Iya tuh, sudah barang tentu ada nilai-nilai pilihan Bapak Ibu dalam hal kita melakukan satu tindakan. Perbuatan baik atau perbuatan jahat yang kita kehendaki. Ya kan, kalau perbuatan baik kita tidak perlu, ya pasti perbuatan jahat yang kita lakukan. Dan hasilnya silakan Bapak Ibu coba. Ini supaya kita memahami saudaraku dalam hal kehidupan kita sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Ada teman saya Bapak Ibu, sebelum dia menjadi Kristen itu perbuatan baik selalu dia lakukan Bapak Ibu. Tetapi tatkala sesudah menjadi orang Kristen, dia kasih kendor dalam perbuatan baiknya dengan alasan bahwa toh dia diselamatkan, sudah pasti masuk surga, tidak lagi perlu berbuat baik. Nah, ini kan celaka jadi Bapak Ibu. Ya kan, makanya di situ saudaraku kita harus berhati-hati di dalam hal menyikapi nilai-nilai pengajaran, nilai-nilai yang ada, doktrin yang ada, supaya saudaraku keberadaan diri kita ini jangan sampai disesatkan. Supaya kita kondisinya Bapak Ibu benar-benar tetap di dalam perbuatan baik kita sebagai orang beriman. Memang di awalnya kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Itu kita mengerti dan saya mengerti Bapak Ibu dalam hal ini. Tetapi setelah kita diselamatkan, masakan kita tidak bisa lagi berbuat baik? Masakan kita tidak boleh lagi berbuat baik? Ya pantasan banyak orang Kristen senang berbuat jahatnya, saudaraku, tidak pernah sembuh-sembuh. Tidak pernah hidup dalam pertobatan. Ya kan, dan pada akhirnya menghasilkan terus dalam perbuatan dosa. Padahal upah dosa adalah maut. Ini perlu benar-benar kita berhitung dalam hal ini Bapak Ibu. Ya kan? Makanya dalam hal ini kita yang sudah mendapatkan kasih karunia, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, perlu masih dalam pertanggungan jawab kita dalam perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jika tidak demikian adanya, saudaraku, menjadi kacau. Makanya dalam hari ini, saudaraku, perbuatan-perbuatan itu sebagai nilai apa, saudaraku, kita akan melihatnya. Yang pertama, perbuatan sebagai pembuktian iman.
perbuatan sebagai pembuktian iman di Yakobus 2 ayat 14-24. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudaraku, tanggapan Bapak Ibu dan kita terhadap firman ini bagaimana? Bagaimana kita bisa bilang beriman tapi tanpa pembuktian dengan perbuatan-perbuatan kita yang manusiawi, tanpa perbuatan-perbuatan kita yang baik? Bisakah kita disebut orang beriman? Bisa, tetapi saudaraku, iman kita itu mati dan kosong. Ya kan? Jangan sampai kita mematikan kemanusiaan kita atas sesama kita, dan bisa mati pula iman kita dengan sendirinya. Jadi apabila kita melihat saudara kita, ya kan, nggak punya pakaian, nggak punya makanan, kita bilang makanlah sampai kenyang, ya kan, dan berpakaian yang sepantasnya. Sementara kita tidak melakukan apa-apa terhadap dia. Itu iman yang kosong Bapak Ibu, dan tanpa tindakan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, iman kita lama-kelamaan akan mati. Jadi pembuktian iman itu adalah di perbuatan-perbuatan baiknya. Ada amin? Tanpa perbuatan-perbuatan baik, tanpa perbuatan-perbuatan kemanusiaan, saudaraku, kita tidak bisa disebut orang beriman. Siapa sih yang disebut orang beriman? Orang yang percaya kepada Yesus itu orang beriman, saudaraku. Di luar situ bukan orang beriman. Jadi kita harus lebih mengerti, lebih memahami nilai-nilai tindakan apa yang patut kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang susah, terhadap saudara-saudara kita yang sengsara, Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan kita, mati pula iman kita. Jadi kita jangan terlalu banyak omong kosong, Bapak Ibu. Kita bilang orang beriman, tetapi nyatanya Bapak Ibu kita punya perbuatan nol, nihil, kosong, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi perbuatan kita sebagai pembuktian iman itu dibutuhkan. Jangan sampai terjadi saudara kita hanya beriman kepada nilai hanya bicara, tetapi tidak dalam melakukannya. Itu adalah iman yang kosong, hanya tindakan-tindakan yang nol, tindakan yang kosong, saudaraku. Jadi perlu kita ingat, iya kan saudaraku, bahwa kita sebagai orang iman, tindakan-tindakan baik kita sangat amat dibutuhkan selama kita masih ada di muka bumi ini, supaya kita tidak kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, buktikan dengan tindakan kita yang baik, dengan tindakan kita yang berguna bagi sesama kita, dan tindakan kita untuk mengampuni bagi sesama kita. Ini penting, sebab tanpa itu semuanya nol, saudaraku. Tanpa itu semuanya kosong. Jadi saudaraku, perbuatan kita adalah sebagai pembuktian iman. Kita beriman, ada pembuktiannya di perbuatan kita. Amin, saudaraku. Jangan kita hilangkan itu. Jangan kita bilang percuma berbuat baik. Dia kan saudaraku, saya sudah pasti masuk surga. Oh, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Perbuatan baik itu tidak percuma. Yang perbuatan jahatlah yang tidak percuma. Bagi saya pribadi Bapak Ibu,
satu hinaan apabila dilarang berbuat baik, sementara tidak dilarang berbuat jahat. Sementara sebelum saya menjadi Kristen, saya dianjurkan sama papa saya selalu harus berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Kok ini ada ajaran Kristen tidak lagi perlu berbuat baik, sementara untuk tidak lagi perlu berbuat jahat tidak diajarkan. Ini kan sama juga omong kosong Bapak Ibu. Ini namanya kesesatan. Masakan kita setelah menjadi Kristen lebih bodoh daripada sebelum menjadi Kristen? Ya kan, saya bukannya tidak mempercayai kasih karunia. Saya sangat mempercayai itu. Saya mendapatkan kasih karunia itu bukan karena upaya saya dan perbuatan baik saya. Tetapi setelah mendapatkan kasih karunia, ada pertanggung jawab dong. Yang sebagai kemanusiaan, sebagai perbuatan-perbuatan yang baik, yang harus ditonjolkan, yang harus dimunculkan. Yang bukan malah sebaliknya. Tatkala kita vakum atau pasif berbuat baik, tinggal berbuat jahatlah yang kita kerjakan. Tinggal dihitung sendiri saja akibatnya. Ya kan, saudara, kita perlu hati-hati dalam menyikapi nilai-nilai pengajaran Bapak Ibu. Supaya kita tidak tersesat dan disesatkan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi pembuktian perbuatan baik itu adalah membuktikan bahwa iman kita itu benar-benar hidup. Benar-benar ada dan benar-benar bermutu dan berkualitas. Yang kedua, perbuatan sebagai penopang iman. Perbuatan sebagai penopang iman. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini bicara untuk menopang iman, yaitu bicara fungsi. Ya kan, sebagaimana garam itu fungsinya untuk mengasinkan, untuk menahan nilai kebusukan. Sebagaimana juga pelita, fungsinya untuk menerangi. Bagaimana pelita apabila di bawah gantang dinyalakannya? Tidak berfungsi apa-apa. Loh, apakah kita mau disebut orang tidak berfungsi sementara masih disebut sebagai orang beriman? Ya kan? Mana bisa seperti itu Bapak Ibu? Sebagai penopang iman kita, kita harus berfungsi. Diibaratkan sebagai garam, diibaratkan sebagai pelita. Untuk mengasinkan dan untuk menjadi terang, saudaraku. Kalau kita tidak berfungsi, ya namanya imannya mati, Bapak Ibu. Imannya nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Ya toh? Menopang imanmu adalah fungsimu. Sebagai orang yang berasal dari Allah itu apa? Perbuatan apa yang dibutuhkan? Yang dikeluarkan, yang dilakukan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak berfungsi, nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Iya kan, saudaraku? Makanya banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berfungsi. Bahkan menjadi sampah masyarakat Bapak Ibu. Membuat onar di mana-mana, membuat onar di perkampungannya, membuat kacau semuanya di gerejanya segala macam. Ya kan, itu masih disebut orang beriman. Saya khawatir saudaraku untuk orang tersebut bisa terhilang. Hati-hati dengan demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya kan? Mau dibantah firman Tuhan ini Bapak Ibu? Kita sudah dapat pengajaran, sudah mendapatkan nasihat, sudah mendapatkan teguran dari firman Tuhan. Sementara kita tidak lagi berfungsi menjadi baik. Ya kan? Enggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya kan saudaraku? Sebab dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa manusia kepunyaan Allah itu? Yaitu kita yang telah diselamatkan, yang telah mendapatkan kasih karunia. Kalau tidak diperlengkapi dalam setiap perbuatan baik, kalau kita itu tolak dalam perbuatan baik, jadi perlengkapan itu kita tanggalkan, fungsi itu kita tanggalkan. Apa jadinya saudaraku? Ya kan? Ini penting untuk kita memahami secara cerdas bagaimana saudaraku fungsi-fungsi kita di masyarakat, fungsi-fungsi kita hidup sebagai orang beriman, sebagai penopang iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Setiap kita kalau kehilangan fungsinya nggak ada gunanya Bapak Ibu, sehingga hari menjadi kacau balau Bapak Ibu. Makanya kita perlu introspeksi dalam setiap perbuatan kita. Perbuatan baikkah yang kita lakukan atau perbuatan jahatkah yang kita lakukan. Kalau kita tidak mengerti dalam hal ini, kita hidup dalam kegelapan Bapak Ibu, ya kan?
kita hidup dalam ketidakbenaran, apakah disebut sebagai orang beriman? Topangan sebagai orang beriman itu di mana? Kalau bukan di fungsinya, saudaraku, sebagai nilai orang berfungsi yang menjadi untuk baik, yang menjadi untuk benar, saudaraku. Amin, saudaraku. Janganlah kita tidak berfungsi. Setiap hal yang tidak berfungsi, saudaraku, peralatan saja kalau tidak berfungsi dibuang. Apalagi kita punya nilai kehidupan. Sangat menyedihkan kalau fungsi kita sebagai orang baik, sebagai yang bisa melakukan perbuatan baik kita tidak lakukan. Kita lumpuhkan dalam perbuatan baik. Fungsi-fungsi perbuatan baik kita lumpuhkan. Nah, akhirnya bagaimana Bapak Ibu jadinya? Tinggal dipikir baik-baik, akibat-akibat yang akan kita tanggung. Amin, saudaraku. Jadi perbuatan itu sebagai penopang iman dibutuhkan. Fungsi-fungsi itu harus berkelanjutan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Jangan sampai kita dikebiri karena tidak berfungsi apa-apa. Karena kita punya nilai perbuatan baik kita lepaskan, telah kita tinggalkan, telah kita tanggalkan atas nama dalam kesesatan. Jangan sampai kita seperti itu. Ya kan? Saya juga banyak melihat Bapak Ibu banyak orang Kristen yang tidak berfungsi. Sebagai orang tua tidak berfungsi. Sebagai suami tidak berfungsi. Sebagai istri tidak berfungsi. Ya kan? Dan namanya itu menanggalkan tanggung jawabnya. Saudaraku, saya seringkali bilang jika manusia menanggalkan tanggung jawabnya itu adalah menjadi monster, menjadi hal yang jahat Bapak Ibu. Kita tidak boleh demikian. Jadi sebagai nilai kita penopang iman kita adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Amin. Berfungsi dengan baik. Kemudian kita lihat yang ketiga, perbuatan sebagai penguatan iman. Perbuatan sebagai penguatan iman. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, perhatikan di sini, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi lihat saudaraku, sebagai penguatan iman, perbuatan-perbuatan baiklah yang kita lakukan. Kalau kita membenci perbuatan baik, kita membenci terang. Orang yang membenci terang selalu dalam kejahatan. Ini penguatan imannya tidak ada Bapak Ibu. Anda sebagai orang beriman harus dikuatkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan menyenangi hidup dalam terang. Ya kan? Bukan hidup dalam kegelapan. Makanya ada hukuman di situ Bapak Ibu. Dihukum bagi orang yang tidak menyukai terang. Yang lebih menyukai kegelapan. Penguatan imannya saudaraku menjadi tidak terbukti. Menjadi kacau. Menjadi babak belur Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi saudaraku, ini ditujukan kepada kita yang sudah mendapatkan kasih karunia. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, masih menyukai kejahatan, bahkan membenci terang, itu apa gunanya Bapak Ibu? Jadi penguatan imannya tidak ada saudaraku. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang yakin hidup dan masuk surga Bapak Ibu, ada bukti di dalam hal nilai-nilai perbuatannya saudaraku. Ya kan? Makanya saudaraku saya bisa bicara bahwa saya agak curiga bahwa Anda itu tidak yakin masuk surga. Ya, kalau saya dibilang demikian mungkin Anda berkesan marah. Ya kan? Kalau Anda yakin pasti masuk surga oleh karena keselamatan Tuhan, oleh karena karya keselamatan Tuhan, oleh karena kasih karunia. Tidak demikiannya dengan perbuatan-perbuatanmu yang selalu berbuat jahat. Iya toh? Kecuali Anda tidak yakin masuk surga. Kalau saya yakin masuk surga. Dengan demikian penguatan keyakinan tersebut, penguatan iman tersebut adalah dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik yang untuk saya selalu lakukan. Dan selalu menghindar dalam perbuatan-perbuatan jahat. Saya lebih menyukai terang ketimbang menyukai kegelapan. Itu penguatan statement saya, menguatkan iman saya. Ya, kalau tidak demikian penguatan imanmu ada di mana? Di mana pembuktiannya Bapak Ibu? Sehingga menjadi lemah toh. Pada akhirnya saudaraku, Tuhan akan membuang kita.
Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak dihukum, yang tidak percaya akan dibawa hukuman hukum. Ya kan, kita perlu hati-hati dengan ini. Jadi dorongan penguatan perbuatan sebagai orang beriman dapat dilihat terhadap perbuatannya yang benar, semacam pembelaan terhadap imannya. Hidupnya menyukai terang dengan cara melakukan perbuatan yang benar. Mari kita kaitkan dengan firman Tuhan di bawah ini. Kata Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudaraku, melakukan nilai kebenaran adalah berada di dalam jalan Tuhan. Kata Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Bisakah kita selalu melakukan perbuatan jahat itu melakukan satu di jalan yang benar? Tidak bisa. Orang yang percaya Yesus adalah jalan kebenaran atau jalan yang untuk masuk surga, ya kan, hidupnya adalah berbuat baik, berbuat benar, saudaraku. Kita lihat di Matius 7 ayat 17 sampai 23. "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Pembuat kejahatan, camkan itu baik-baik, tekankan itu baik-baik. Tuhan tidak lagi mengenal kita karena kita adalah pembuat kejahatan. Dari buahnya lah dikenal sebuah pohon, Bapak Ibu. Jadi itu fungsi kita dan itu adalah peran kita dalam sebagai nilai penguatan kita. Jadi kita ini sebagai orang beriman atau tidak sebagai orang beriman. Jadi saudaraku, jangan sampai kita kecelai dan kecewa pada akhirnya terjadi kertak gigi. Amin. Kalau imanmu tidak disertai penguatan-penguatan dengan perbuatan baikmu, yang pada akhirnya engkau akan ditolak. Ini penting supaya kita menyadari bahwa, ya kan, bukan selamat sekali selamat tetap selamat. Keselamatan ada pertanggung jawab. Supaya Bapak Ibu benar-benar bertanggung jawab atas nilai keselamatanmu, jangan sampai menghina kasih karunia, jangan sampai menghina roh kasih karunia, jangan sampai menginjak-injak karya anak domba Allah. Ini penting untuk kita menyadari Bapak Ibu, sebab banyak orang yang lalai dalam hal ini dan akhirnya menjadi nilai celaka dalam hidupnya. Kita perlu hati-hati. Yang keempat, perbuatan sebagai penyelarasan iman. Perbuatan sebagai penyelarasan iman. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang harus yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab hartanya banyak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudaraku, lihat perbandingan kita dengan orang muda ini. Orang muda ini meminta penjelasan bagaimana caranya hidup yang kekal. Dan dinyatakan oleh Yesus Kristus bahwa jangan mencuri, jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti kamu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apa yang lagi yang masih kurang. Ini orang kaya ini yang masih muda ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Ya kan, saya menghitung ada 6 yang sudah dia turuti. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah melakukan perbuatan itu yang sangat luar biasa. Kita bandingkan dengan diri kita. Ya kan, kita mungkin berdalih, Pak Pendeta, orang ini kan tidak diselamatkan karena tidak menyerahkan hartanya. Oh iya, tinggal satu lagi Bapak Ibu. Ya kan, oke lah Anda sudah diselamatkan. Tapi perbuatanmu tidak ada 6 di dalam bagian ini. Jadi apa gunanya? Jadi di sini saudaraku saya simpulkan bahwa perbuatan-perbuatan baik akan menjadi percuma tanpa kita percaya kepada Yesus Kristus. Tapi jangan curiga dulu. Percaya kepada Yesus Kristus tanpa perbuatan-perbuatan baik juga menjadi percuma. Jadi keduanya ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Ya kan, nggak bisa pincang, nggak bisa timpang Bapak Ibu. Seringkali kan kita, pokoknya asal percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Perbuatan-perbuatanmu bagaimana? Jangan mencuri. Apakah engkau mencuri, membunuh, berzina, bersaksi dusta, tidak menghormati orang tuamu? Bagaimana ini diperhadapkan dengan kita? Ya kan saudaraku, bagaimana? Apakah ini tidak perlu? Tidak dibutuhkan Bapak Ibu. Sekarang kita balik saja prosesnya. Kita sudah diselamatkan, it's okay. Kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, it's okay. Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, it's okay. Tapi bagaimana dengan perbuatan-perbuatan dibandingkan dengan orang muda yang kaya ini? Orang muda yang kaya ini tinggal satu nilai tindakan yang dia tidak mau, yaitu menjual hartanya mengikut Yesus. Itu juga menjual hartanya membagikan kepada nilai orang miskin. Lagi-lagi perbuatan baik kepada nilai orang miskin sesamanya. Ya kan? Dan kemudian mengikut Yesus. Lalu kalau kita sudah mengikut Yesus tetapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang menopang, tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita selaraskan dengan iman kita, sama juga bohong. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kita perlu hati-hati menyikapi di dalam kasih karunia Allah ini, di dalam keselamatan kita. Kita sudah mendapatkan keselamatan, tapi kalau kita punya perbuatan yang tidak selaras dengan itu, sering mengecewakan orang, sering menyakiti hati orang, sering membuat orang ada akar kepahitan karena perbuatan kita, itu yang dikatakan orang beriman. Itu yang dikatakan orang diselamatkan. Nanti dulu Bapak Ibu, ya kan, jangan sampai kita salah tafsir, salah pilih Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah melakukan satu nilai-nilai beriman. Kita benar-benar harus membuktikan iman kita, kita selaraskan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita dong. Amin saudaraku. Ya kan, saya banyak melihat orang Kristen ini begitu yakinnya dia masuk surga, begitu pedenya dia masuk surga karena kasih karunia. Tetapi perbuatan-perbuatannya tidak selaras dengan imannya. Omong kosong itu semuanya. Dia membenci saudaranya, dia tidak mau mengampuni, dia hidup dalam perzinahan, hidup dalam kebohongan-kebohongan yang ini. Maka mana bisa, buruk sekali gambaran orang Kristen kalau sedemikian rupa. Ya kan, saudara, kita jangan sampai mencemarkan kekristenan loh Bapak Ibu, mempermalukan nama Tuhan. Orang juga lihat Bapak Ibu, bagaimana orang tertarik dengan kekristenan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak selaras dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ya kan, bahkan sami mawon dengan orang-orang yang duniawi Bapak Ibu, nggak ada gunanya bukan? Jadi saudaraku, kita nggak bisa hidup sendirian, dan kita tuh tidak hidup sendirian. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum percaya. Bagaimana orang-orang mau percaya kepada Yesus kalau perbuatan kita sendiri tidak selaras dengan iman kita percaya kepada Yesus Kristus, ya toh? Nah, sekarang kembali kepada firman Tuhan ini. Coba dibandingkan. Orang muda yang kaya ini sudah melakukan 6 yang luar biasa. Dia bilang kok, semua sudah aku turuti, apa yang aku masih kurang? Ya kan, dia tantang Yesus Bapak Ibu. Kata Yesus, jual hartamu ikutlah aku. Itu situ dia nggak mau. Dia sedih Bapak Ibu, ya kan? Cuma satu langkah dia sedih. Nah kita setelah percaya kepada Yesus, berapa langkah yang belum kita lakukan? Kita perlu berhitung Bapak Ibu di sini. Makanya dibutuhkan kehati-hatian. Dibutuhkan keselarasan iman kita terhadap apa yang kita statementkan. Sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia. Jangan kita main-main dengan ini loh Bapak Ibu. Jangan kita mendangkalkan kasih karunia Allah. Jangan kita sampai mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu.
Hiduplah selalu mempermuliakan Tuhan Bapak Ibu. Jadi di samping kita sudah mendapatkan keselamatan dan sebagai orang beriman, perbuatan-perbuatan kita juga harus mendukung, harus menopang, harus diselaraskan dengan iman percaya kepada kita. Ada amin? Yang saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa, terpujilah namamu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hati Tuhan mengenai iman, mengenai bukti-bukti kami sebagai orang beriman. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan, agar kami tidak disesatkan, agar kami hidup dalam kebenaran, seluruhnya kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih karunia yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Jamah mereka, biarlah hikmat-Mu memimpin mereka, agar mereka tetap menyintai terang-Mu, menyintai ajaran-ajaran-Mu, menyintai firman-Mu, menyintai kehendak-Mu, dan menyintai nilai kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.